Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi kas dan rekening giro Bank Indonesia. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Elda Aulia, Siti Hoirun Nikmah, Zahra Fauzia Jasmine, dan Armelia Arifidratama. Yang pertama adalah kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Yang termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia. Kas perlu diatur agar tidak terjadi kekurangan dalam memenuhi kewajiban bank serta tidak juga berlebihan karena jika berlebih dapat menimbulkan biaya opportunity. Perlu adanya inform mengenai posisi atau saldo kas supaya bank dapat mengendalikan kas. Yang menyebabkan perubahan saldo kas umumnya yaitu yang pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua, penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Dan yang ketiga adalah penggunaan untuk transaksi intern bank. Kas suatu bank tidak boleh kredit karena akan mengganggu likuiditas. Minimal saldo minimum adalah Rp0. Khusus untuk rekening kas sering menampung pengiriman uang secara fisik atau remise dari suatu bank ke bank lain atau suatu cabang ke cabang lain. Contoh soal, tanggal 15 Mei 2017, Bank Mitra Niaga Semarang mengirimkan uang tunai secara fisik ke Bank Niaga Cabang Solo sebesar Rp1 miliar. Maka pencatatan dalam jurnal di cabang Semarang adalah sebagai berikut, seperti pada gambar yang sudah ada dalam PPT. Berikutnya adalah petty cash. Petty cash merupakan dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Sebagian terjadi di internal bank dan perlu dibukukan sendiri dalam rekening dana kas kecil. Sistem pencatatan petty cash dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem dana tetap atau impress fund system. Pada saat pembentukan dana kas kecil akan mencatat dana debit kas kecil dan pemakaian kas tidak berjurnal yang berubah komposisi kasnya karena menjadi uang, tunai, dan arsip yang bernilai untuk dikeluarkan pada saat pengisian kembali. Jumlah uang berkurang tapi bukti pemakaian bertambah. Yang kedua, sistem dana berfluktuasi atau fluctuating system. Pada saat pengisian kas, bank mendebit dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Saat pemakaian kas kecil, akan didebit biaya atau hutang yang dikeluarkan dan mengkredit rekening dana kas kecil. Saat pengisian kembali, akan menambah dana kas kecil yang belum dipakai dengan cara mendebit rekening dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Contoh transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kas kecil adalah seperti yang tertera pada tabel. Selanjutnya adalah giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan giro bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dana giro merupakan penyediaan likuiditas. Bank dapat membiayai transaksi antar bank maupun antar cabang bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Dapat juga digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit, dan sebagainya. Mutasi giro semakin sering dilakukan, maka semakin banyak transaksi antar bank atau cabang. Namun, setiap hari harus dapat memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum atau GWM. Giro banyak berkaitan dengan transaksi clearing, pemindah bukuan, pengambilan, dan penyetoran uang tunai ke Bank Indonesia oleh bank komersial. Giro dalam valuta rupiah akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Giro Bank Indonesia dicatat berdasar kurs Bank Indonesia yang berlaku saat itu. Giro wajib minimum Bank Indonesia. Setiap bank wajib memelihara rekening giro rupiah pada Bank Indonesia. Bahkan pada bank devisa lain wajib memelihara rekening giro rupiah, juga wajib memelihara rekening giro falas pada Bank Indonesia.
Tata cara pembekuan, penyetoran, penarikan, dan penutupan rekening giro rupiah dan rekening giro falas bank ditetapkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern. Rekening giro Bank Indonesia adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penata usahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Saldo rekening giro milik bank yang bersangkutan dan berada di Bank Indonesia, rekening ini tidak boleh dikurangi dengan pinjaman dari Bank Indonesia dan tidak boleh ditambah dengan fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia yang belum digunakan, tapi sudah disetujui dalam komitmen, misalnya kredit likuiditas Bank Indonesia. Rekening giro rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank Indonesia, billet giro, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern. Rekening giro falas adalah rekening giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindah bukuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan ekstern. Giro wajib minimum atau statutory reserves atau GWM adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar presentasi tertentu dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga atau DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Materi selanjutnya adalah kriteria pemenuhan giro wajib minimum. Jadi, giro wajib minimum dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah. Giro wajib minimum dalam rupiah sebesar 5% wajib dipenuhi oleh seluruh bank tanpa memperhatikan jumlah DPK dalam rupiah yang dimiliki. Selain memenuhi kriteria 1, maka bagi satu bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 1 triliun sampai dengan 10 triliun, maka wajib memelihara tambahan giro wajib minimum dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah. Contohnya adalah bank mempunyai DPK dalam rupiah 5 triliun, maka bank wajib memelihara giro wajib minimum dalam rupiah sebesar 5% dari 5 triliun tersebut, ditambah dengan 1% dari 5 triliun rupiah. Yang kedua adalah bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 10 triliun sampai dengan 50 triliun, maka wajib memelihara tambahan giro wajib minimum dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah. Contohnya adalah bank mempunyai DPK dalam rupiah sebesar 25 triliun. Maka bank wajib memelihara giro wajib minimum dalam rupiah sebesar 5% dari 25 triliun, ditambah dengan 2% dari 25 triliun. Yang ketiga adalah bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 50 triliun, maka wajib memelihara tambahan giro wajib minimum dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah. Contohnya adalah bank mempunyai DPK dalam rupiah 55 triliun. Maka bank wajib memelihara giro wajib minimum dalam rupiah sebesar 5% dari 55 triliun, ditambah dengan 3% dari 55 triliun rupiah. Dan yang terakhir adalah bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah, maka tidak dikenakan kewajiban tambahan giro wajib minimum sebagaimana dimaksud dengan poin kriteria 1, 2, dan 3.
Selanjutnya, kriteria pemenuhan giro wajib minimum yang ketiga adalah bahwa pemenuhan giro wajib minimum sebesar 5% ditambah persentase tertentu yang terdapat pada kriteria 2 dari 1 triliun rupiah sampai 50 triliun rupiah, bahkan lebih dari 50 triliun rupiah, maka masih perlu ditambah persentase tambahan giro wajib minimum terkait dengan posisi loan to deposit rasio suatu bank dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama adalah loan to deposit rasio bank yang berada di atas 90%, maka akan dikenakan tambahan sebesar 0%. Yang kedua, loan to deposit rasio bank yang mencapai 75-90% akan dikenakan tambahan sebesar 1%. Yang ketiga, loan to deposit rasio bank yang mencapai 60-75%, maka akan dikenakan tambahan sebesar 2%. Yang keempat, loan to deposit rasio bank yang mencapai 50-60%, maka akan dikenakan tambahan 3%. Yang kelima, loan to deposit rasio bank yang mencapai angka 40-50%, maka dikenakan tambahan 4%. Dan yang terakhir adalah loan to deposit rasio bank yang kurang dari 40%, maka akan dikenakan tambahan 5%. Materi selanjutnya adalah tata cara pemeliharaan dan perhitungan giro wajib minimum. Jadi, teman-teman, bank wajib memelihara giro wajib minimum secara harian. Kewajiban pemeliharaan giro wajib minimum ini dan pemenuhan persentase giro wajib minimum dihitung nih dengan membandingkan jumlah saldo rekening giro bank pada Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam satu masa laporan yang kedua masa tersebut dibandingkan dengan pada dua masa laporan sebelumnya. Jadi untuk formula perhitungan persentasenya itu terdapat pada gambar yang sudah tercantum di slide PPT. Jadi untuk formula perhitungannya itu adalah yang pertama itu adalah jumlah harian saldo rekening giro bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan per atau dibagi dengan rata-rata harian jumlah DPK bank dalam satu masa laporan pada dua masa laporan sebelumnya. Jadi dikali 100%. Nah, saya akan menjelaskan tentang persentase giro wajib minimum bank dalam rupiah atau valuta asing didasarkan pada DPK bank sebagai berikut. Yang pertama adalah giro wajib minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan 7, maka persentasenya itu ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai 23 dari bulan sebelumnya. Yang kedua adalah giro wajib minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai 15, maka persentasenya itu ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya. Yang ketiga adalah giro wajib minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan 23, maka persentase giro wajib minimumnya itu ditetapkan dari rata-rata DPK masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama. Dan yang terakhir adalah giro wajib minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan, maka persentase giro wajib minimumnya itu ditetapkan dari rata-rata DPK masa laporan sejak tanggal 8 sampai tanggal 15 bulan yang sama. Masih memasuki materi tata cara pemeliharaan dan perhitungan giro wajib minimum.
Jadi sebagai catatan bahwa informasi mengenai DPK diperoleh dari data DPK yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang laporan berkala bank umum. Sedangkan informasi mengenai saldo rekening giro bank pada Bank Indonesia diperoleh dari sistem akunting Bank Indonesia. Maka hal ini berlaku untuk giro wajib minimum dalam rupiah dan giro wajib minimum dalam valuta asing. Nah, untuk jumlah DPK yang dimaksud dalam perhitungan ini itu terdiri dari jumlah DPK dalam rupiah pada seluruh kantor bank di Indonesia dan jumlah DPK dalam valuta asing pada seluruh kantor bank di Indonesia. Nah, khusus untuk DPK dalam rupiah itu tuh meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga tapi tidak termasuk bank, baik itu pihak dari penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari 1. Giro nasabah. Jadi yang dimaksud dalam giro ini itu adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau surat perintah pemindah bukuan yang lain. Yang kedua adalah simpanan berjangka. Jadi, hal ini bisa berupa deposito berjangka dan sertifikat deposito. Yang selanjutnya adalah tabungan. Jadi, yang dimaksud itu adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang sudah disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilet, giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Dan yang keempat adalah kewajiban-kewajiban lainnya. Jadi untuk kewajiban-kewajiban lainnya itu misalnya kewajiban pendek, yaitu semua kewajiban bank selain yang disebutkan yang sebelumnya. Dan yang selanjutnya adalah DPK dalam valuta asing itu tuh meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk pihak Bank Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Jadi untuk DPK dalam valuta asing itu kebalikan dari DPK dalam rupiah. Jadi untuk kewajibannya itu tuh terdiri dari 1 giro, 2 simpanan berjangka, dan 3 kewajiban-kewajiban lainnya. Selanjutnya yaitu jasa giro Bank Indonesia. Yang pertama, presentase jasa giro. A. Sesuai peraturan Bank Indonesia nomor 7 /49 PPI/2005, Bank Indonesia memberikan jasa giro sebesar 6,5% per tahun terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara GWM dalam rupiah. B. Presentase jasa giro tersebut dalam huruf A merupakan tingkat bunga efektif tahunan atau efektif annual rate yang ditentukan berdasarkan periode compounding harian selama 360 hari. Jasa giro yang diberikan terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 0,0175%. Ini bisa dilihat dengan rumus sebagai berikut seperti yang tertera di dalam PPT. Sebuah benda bergerak katanya sejauh 200 meter, kemudian bergerak Yang kedua yaitu perhitungan jasa giro. Yang A, jasa giro dihitung untuk setiap hari kerja berdasarkan saldo rekening giro rupiah bank yang tercatat dan diperoleh dari sistem akuntansi Bank Indonesia. Pengkreditan jasa giro pada rekening giro rupiah bank oleh Bank Indonesia dilakukan dengan yang pertama, tanggal 8 bagi jasa giro periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama. Yang kedua, tanggal 16 bagi jasa giro periode tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama. Yang ketiga, tanggal 24 bagi jasa giro periode tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan yang sama.
Dan yang keempat, tanggal 1 bulan berikutnya bagi jasa giro periode tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. Selanjutnya yang B, dalam hal tanggal-tanggal untuk pengkreditan jasa giro oleh Bank Indonesia jatuh pada hari libur, maka pengkreditan saldo rekening giro bank dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya. Yang C, dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian jasa giro oleh Bank Indonesia dapat langsung mengkredit atau mendebit rekening giro bank yang bersangkutan. Istilah pengkreditan oleh Bank Indonesia sama dengan pendebitan oleh Bank Umum. Sebaliknya, pendebitan oleh Bank Indonesia merupakan pengkreditan oleh Bank Umum. Secara jurnal bisa dilihat di PPT. Dua kolom itu, kolom yang pertama merupakan jurnal pengkreditan jasa giro oleh atau di Bank Indonesia. Nah, untuk yang kolom yang kedua itu merupakan jurnal pendebitan di Bank Umum. Akan tetapi perlu diketahui bahwa pemberian jasa giro tidak berlaku bagi yang pertama, bagian saldo rekening giro rupiah Bank Umum pemenuhan ketentuan sebagai yang dimaksud kriteria pemenuhan GWM poin 1. Yang kedua, bagian saldo rekening giro rupiah bank yang melebihi kewajiban GWM bagi bank sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GWM pada poin 2D. Nah, yang ketiga, bagian saldo rekening giro rupiah bank yang melebihi kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GWM poin 2, huruf A, huruf B, ataupun huruf C. Dan yang terakhir, pemberian jasa giro tidak berlaku pada bagian saldo rekening giro rupiah bank yang merupakan kewajiban tambahan pemeliharaan GWM dalam rupiah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam kriteria pemenuhan GWM poin 2 huruf A, huruf B, atau huruf C. Selanjutnya adalah sanksi pelanggaran GWM. Perlu diperhatikan bahwa yang pertama, pendebitan rekening giro bank sebagai akibat pembebanan sanksi pelanggaran GWM dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM. Yang kedua, dalam hal tanggal-tanggal untuk pendebitan rekening giro bank jatuh pada hari libur, maka pendebitan saldo rekening giro bank dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya. Dan yang ketiga, dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan pengenaan sanksi pelanggaran GWM oleh Bank Indonesia dapat langsung mendebit atau mengkredit rekening giro bank yang bersangkutan. Pendebatan rekening giro BI oleh Bank Indonesia berarti merupakan pengkreditan bagi Bank Umum. Pengkreditan giro BI oleh Bank Umum merupakan pembebanan rekening yang bersangkutan. Pelanggaran GWM bisa saja terjadi baik pada kondisi saldo giro BI positif atau bersaldo debit maupun bersaldo kredit atau negatif bagi Bank Umum. Bank dinyatakan melanggar GWM apabila saldo harian rekening giro bank pada Bank Indonesia lebih kecil dari saldo harian rekening giro bank yang wajib dipelihara untuk pemenuhan GWM. Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam rupiah dan rekening giro rupiah Bank Indonesia, rupiah bank dimaksud bersaldo positif, maka bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari rata-rata suku bunga dengan jangka waktu 1 hari overnight dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran terhadap kekurangan GWM dalam rupiah untuk setiap hari pelanggaran. Jakarta Interbank Overnight Rate yang selanjutnya disebut JIBOR adalah suku bunga antar bank untuk berbagai jangka waktu yang ditawarkan oleh bank-bank tertentu di Jakarta. Nah, bisa dilihat contohnya. Contoh 1 pada perhitungan saksi itu. Kemudian atau bisa dilihat pada buku halaman 177. Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam rupiah dan rekening giro rupiah, bank dimaksud
bersaldo negatif, maka bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 123% dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 hari overnight dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran terhadap GWM dalam rupiah yang wajib dipelihara, ditambah dengan 150% dari suku bunga PUAB untuk jangka waktu 1 hari yang tercatat di PIPU terhadap saldo negatif untuk setiap hari pelanggaran. Selanjutnya adalah contoh kasus perhitungan GWM, jasa giro, dan sanksi pelanggaran. Contoh kasusnya adalah Bank ABC memiliki rata-rata harian dana pihak ketiga atau DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar 55 triliun rupiah dan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 80%. Adapun saldo rekening giro rupiah Bank A di Bank Indonesia sudah tertera pada slide 20. Bisa diperhatikan. Perhitungan GWM pada contoh kasus. Perhitungan GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar, yang pertama adalah 5% dikalikan 55 triliun, yaitu sebesar 2.750 miliar rupiah sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GWM poin 1. Yang kedua adalah 3% dari 55 triliun rupiah, yaitu sebesar 1.650 miliar rupiah yang merupakan tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud kriteria pemenuhan GWM dalam poin 2C, ditambah dengan 1% dikalikan 55 triliun rupiah, yaitu sebesar 550 miliar rupiah yang merupakan tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GWM pada poin 3. Perhitungan jasa giro dan pencatatan jurnal. Yang pertama adalah perhitungan jasa giro untuk masing-masing tanggal 27, 28, 29, dan 30 Januari adalah 0,0175 dikalikan bagian saldo rekening giro rupiah bank atau 0,0175 dikalikan 2 triliun 2 miliar rupiah, yaitu 385 juta. Yang kedua adalah pengkreditan jasa giro oleh Bank Indonesia untuk masing-masing tanggal 27, 28, 29, dan 30 Januari dilakukan oleh Bank Indonesia pada rekening giro rupiah bank pada tanggal 2 Februari dikarenakan tanggal 1 Februari jatuh pada hari libur. Jasa giro yang dikreditkan ke rekening giro rupiah bank adalah 4 dikalikan 385 juta, yaitu 1 miliar 540 juta. Adapun jurnal yang dicatat di Bank ABC yaitu giro Bank Indonesia di bagian debit dan pendapatan bunga jasa giro di bagian kredit. Yang terakhir adalah perhitungan sanksi pelanggaran GWM. Perhitungan sanksi terhadap kekurangan pemenuhan GWM pada tanggal 26 Januari bisa dilihat langsung di slide nomor 23 dengan pendebitan rekening giro rupiah bank oleh Bank Indonesia untuk sanksi atas kekurangan GWM pada tanggal 26 Januari sebesar 106.944.444 rupiah dilakukan pada hari kerja berikutnya, yaitu pada tanggal 27 Januari. Dengan demikian, Bank ABC melakukan pengkreditan pada tanggal tersebut sebagai berikut, yaitu biaya lain, penalti pelanggaran GWM di bagian debit dan giro Bank Indonesia di bagian kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke anggota kelompok. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.